Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kita masih dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga kesehatan, kemudahan, kelancaran selalu menyertai kita semuanya, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan yang suci ini, dan sampai di akhir Ramadan nanti kita mendapatkan predikat manusia yang bertakwa. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah nanti syafaatnya kita terima di yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai wanita suri toladan dalam sejarah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita adalah Maryam, Asiyah, Khadijah, dan Fatimah. Beliau-beliau ini adalah wanita terbaik yang menjadi penghulu surga. Dari keempat wanita terbaik ini, kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, akan sangat baik sekali untuk kita menjadikan beliau-beliau ini adalah suri teladan. Karena dari keempat ini, wanita ini, kita bisa belajar bagaimana beliau-beliau ini menghadapi segala ujian, tantangan. Beliau menghadapi ujian tersebut dengan ketabahan, dengan ketangguhannya, sehingga beliau-beliau ini bisa lulus dalam ujiannya. Bagaimana seorang Maryam menghadapi ujian, beliau diuji sama Allah dengan diberi seorang putra tanpa suami. Beliau yang sangat menjaga kesuciannya diuji oleh Allah dengan hal seperti itu adalah suatu pukulan yang luar biasa. Bagaimana cacian, cemoohan dari orang-orang di sekitarnya, tentu kita bisa membayangkan sendiri bagaimana luar biasanya. Tetapi dengan kesabarannya, dengan ketabahannya, seorang Maryam bisa lulus dari ujiannya. Dan kemudian Asiyah, dia adalah seorang istri dari Firaun. Bagaimana kekejamannya, bagaimana kezalimannya, bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi seorang Asiyah dengan keimanannya, dengan ketangguhannya, dengan kesabarannya, dia bisa menghadapinya. Bahkan sampai di akhir hayatnya, dia meminta sama Allah rumah di surga. Kemudian wanita yang ketiga yaitu Khadijah. Beliau adalah seorang istri Rasulullah. Beliau adalah saudagar yang kaya raya, tetapi semua harta bendanya, semua kekayaannya diserahkan sepenuhnya kepada Rasulullah untuk membantu dakwahnya. Dan kemudian wanita yang keempat yaitu adalah Fatimah. Beliau adalah seorang putri Rasulullah. Beliau diuji dengan kesederhanaannya, dengan kekurangan harta, dengan kesempitan perekonomiannya, tetapi beliau dengan tabah, dengan sabarnya menghadapi hal tersebut, sehingga beliau lulus dari ujian tersebut. Dan hal ini tentunya bisa menjadi contoh bagi kita seorang ibu dalam menghadapi kehidupan yang kita hadapi, segala ujian dalam mendidik anak-anak kita. Dari keempat tersebut kita bisa belajar, bisa bagaimana kita menghadapi segala macam ujian tersebut. Kita belajar dari keempat wanita tersebut yang jelas-jelas sudah teruji, sudah sukses dunia maupun akhiratnya. Dan kita juga bisa belajar dari wanita yang ada di dalam keorganisasian kita, yaitu seorang istri pendiri Muhammadiyah, yaitu Nyi Walidah, Nyi Ahmad Dahlan. Beliau mendirikan organisasi wanita yaitu Aisyah yang didirikan pada tahun 1917. Beliau mendirikan Aisyah
mendirikan sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak wanita dalam pendidikan maupun kepedulian sosial. Dari wanita-wanita tersebut kita bisa belajar ya, apalagi di bulan yang baik ini di mana Allah mengobrol pahalanya. Ini adalah waktu terbaik untuk kita meningkatkan kualitas diri, menempa diri, memperbaiki kualitas diri kita untuk banyak menimba ilmu, sehingga kita dalam mendidik anak-anak kita semakin baik, semakin berkualitas, sehingga bisa menghasilkan generasi penerus yang terbaik yang bisa menjadi kebanggaan agama, bangsa maupun keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi dalam kondisi saat sekarang di mana era yang luar biasa ini, perkembangan teknologi yang luar biasa, perkembangan AI yang luar biasa, di mana kita sering dihadapkan hal-hal yang kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dengan kita terus mengembangkan diri, memperbaiki diri, banyak menimba ilmu, tentunya hal tersebut kita bisa mendampingi anak-anak kita, mengimbangi anak-anak kita dalam menghadapi era yang luar biasa ini. Tentunya dengan terus kita meminta perlindungan pada Allah, berdoa sama Allah untuk terus diberi perlindungan agar kita selalu selamat dunia maupun akhiratnya, sukses dunia maupun akhiratnya dalam kita menghantarkan anak-anak kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.